Animasi Malaysia itu udah gila kali ya. Lihat nih, adegan pertarungan final Boboiboy Baraju ini ketika Kenapa Indonesia jadi mesin duit kepada Upin Ipin? Aku coba Indonesia simulasi. Lihat kualitas animasinya, gila banget, epic parah juga. Nah, tadinya aku pikir film Papa Zola ini cuma bakal tayang di bioskop Malaysia. Ternyata tayang juga di Singapura dan Brunei tanggal 11 Desember ini. Indonesia kok di skip? Enggak kok. Di Indo juga tayang tanggal 16 Januari ini. Terkejut aku prasahabat menengok film animasi yang daripada Malaysia yang merupakan Indonesia menjadi mesin ATM bagi orang Malaysia katanya prasahabat dengan film Upin Ipin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan. Film animasi yang dari Malaysia memang sudah viral lama para sahabat dekat Indonesia, yang termasuk viral dengan Boboiboy dan juga Upin Ipin. Dan film animasi daripada Malaysia ini menjadi mesin penghasil duit bagi Malaysia para sahabat, karena memang bukan setakat anak-anak muda ataupun budak-budak kecil yang peminat Upin Ipin, bahkan orang tua sendiri pun dekat Indonesia meminati bidang film animasi dari Upin Ipin dan menjelaskan tentang kisah kehidupan dan sopan santun sehari-hari dekat Malaysia, seperti Atuk Dalang dan juga Memeh dan juga Mael dan juga Upin dan Ipin, dan juga pokoknya itu suatu film animasi dan juga menggambarkan para sahabat tentang kehidupan sehari-hari, dan juga ada pemain peran dari Indonesia yang bernama Susanti para sahabat. Dan memang tidak dinafikan bahwasanya film tersebut menjadi kegemaran favorit budak-budak dari Indonesia, dan juga tidak dinafikan bahwasanya film daripada Malaysia ini menjadi penghasilan uang terbesar para sahabat di Indonesia. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah, tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita langsung ke videonya. Let's go. Animasi Malaysia itu udah gila kali ya. Lihat nih, adegan pertarungan final Boboiboy Baraju ini ketika Boboiboy pakai kuasa 2. Boboiboy Blizzard dan Boboiboy Nova yang menyerang pesawat musuh ini. Gila, epic parah, udah absolut cinema ini. Padahal Boboiboy Galaxy Baraju ini bisa ditonton gratis pula di YouTube. Ini yang bikin yaitu Monster, udah nggak ngotak sih mereka nih. Bagus banget cuy. Dan kabar terbarunya bakal ada film terbaru dari universe Boboiboy, judulnya Papa Zola, yang nyeritain petualangannya Papa Zola yang kudu nyelamatin bumi dari serangan alien yang ubah bumi jadi dunia simulasi. Lihat kualitas animasinya, gila banget. Memang terkenal Bapak Zola ini. Nah, tadinya aku pikir film Papa Zola ini cuma bakal tayang di bioskop Malaysia. Ternyata tayang juga di Singapura dan Brunei tanggal 11 Desember ini. Indonesia kok di skip? Enggak kok. Di Indo juga tayang tanggal 16 Januari ini. Jadi aku penasaran banget nih kayak apa filmnya. Aku bakal nonton sih di bioskop, dan aku saranin kamu juga biar bisa merasakan keindahan pertarungan dan petualangan Papa Zola di layar gede dan audio yang mantap. Gimana menurutmu? Coba tulisin di komen. Kalian harus tahu nih, kalau film animasi dari Asia Tenggara dari salah satu karakter Boboiboy Universe ini sudah ditonton sebanyak 3 juta penonton. Bahkan ya, mengalahkan penonton dari Avatar 3 di negaranya. Kabar gembiranya, film ini bakalan segera tayang di bioskop Indonesia. Langsung aja kita bahas tipis-tipis dan juga tonton dulu official trailer dari film Papa Zola The Movie. Papa. Papa Zola. Protect and Prevent Agency. Oke. Protect and Prevent daripada apa? Dari serangan makhluk asing. Misi mereka adalah untuk kalahkan manusia dengan mengubah bumi. Awas merah, Cinggubar!
Papa Zola masuk ke dunia game lagi. Oh, Papa Zola. Animasinya, Ini- scoringnya gila banget. Jangan kau berani sentuh family kebenaran. Malaysia emang gak pernah gagal ya kalau bikin film animasi. Bener-bener smooth banget animasinya. Gue yakin banget ya udah banyak juga nih orang yang nunggu film yang satu ini tayang di Indonesia. Salah satunya adalah gua. Lihat ini aja ya, sekilas jadi inget film superhero keluarga kayak The Incredible. Yang membedakan hanya di tema utamanya aja nih, dimana di film Papa Zola The Movie ini akan menceritakan gonjang-ganjing kehidupan di dalam dunia game. Kali ini akan berfokus pada karakter bernama Papa Zola. Nah, menariknya lagi ya, di trailer ini kita dikasih tahu ya kalau ada dua timeline. Yang pertama ada era Papa Zola muda dan juga era Bobo Boy ini. Di masa lalu mungkin akan menceritakan kenapa Papa Zola ini ada di dalam game, dan di era sekarang sebelum era Bobo Boy Galaxy atau malah sesudah Arch Baraju. Konflik utama di film yang satu ini tentu aja ya terjadi karena anak Papa Zola bernama Pipi ini diculik dan masuk ke dunia game. Papa Zola pun akhirnya ya harus berjuang demi keselamatan anaknya. Tentu aja ya perjuangan Papa Zola ini penuh dengan aksi berbahaya dan juga menguji keberanian. Lebih dari sekedar film animasi, karena kita di sini bisa melihat ya kalau Papa Zola The Movie ini menyuguhkan cerita emosional tentang cinta keluarga, tanggung jawab orang tua, dan juga ya pentingnya kebersamaan, dan juga dikemas dengan visual yang sangat menarik. Penuh pesan yang relevan untuk semua usia sih ini. Yang jelas kalau kalian penasaran juga film Papa Zola The Semua Movie ini usia. akan segera tayang di bioskop di Indonesia mulai Budak-budak tanggal juga 23 Januari orang dewasa. 2026. Let me know juga ya pendapat kalian dan kita bahas di kolom komentar. Kenapa Indonesia jadi mesin duit kepada Upin Ipin? Upin Ipin. Kenapa Indonesia jadi mesin duit kepada Upin Ipin? Wow, ada musiknya weh. Upin memang sudah jadi fenomena besar terkenal di Malaysia, tapi lagi menggila di Indonesia. Ramai orang Indonesia rasa yang Upin Ipin ni kepunyaan Indonesia, walaupun ia diproduksi oleh Le Copak, studio animasi dari Malaysia yang bermula sejak tahun 2007. Pasaran kat Indonesia jauh lagi besar. Malaysia cuma ada 30 juta penduduk. Indonesia pula ada 300 juta penduduk. Kalau 10% budak kecil Malaysia tengok, sikit je. Kalau 10% budak Indonesia tengok, dah 8 kali ganda. Bapak-bapak itu tengok. Tengok Upin Ipin. Lagi ramai penonton, lagi besar potensi duit masuk rating TV, YouTube, jualan merchandise, view TikTok, licensing. Dari awal lagi, projek Upin dan Ipin memang dapat sokongan kerajaan Malaysia sebab kerajaan nak ada satu karya animasi yang boleh bawa budaya tempatan ke dunia luar. Sebab tu, bila tengok Upin dan Ipin, memang penuh dengan elemen kehidupan Melayu. Dari cara bercakap, makanan kampung, permainan budak-budak, sampailah nilai agama. Di Indonesia pula, tak banyak animasi yang dapat sokongan sebesar ini. Jadi tak hairanlah kenapa Upin Ipin boleh jadi kartun kebangsaan di sana walaupun bukan produk sendiri. Kalau bab digital pula, Upin Ipin ni dah memang gah. Di YouTube je, diorang ada berjuta-juta subscriber. Dan satu episod boleh cecah berjuta-juta tontonan. Di TikTok dan Instagram pun sama. Potongan video Upin dan Ipin selalu viral. Orang remix, parodi, lip sync, macam-macam. Berak kat mana mana-mana je lah. Sini pun jadi. Dan Ini penonton tiruan besar Indonesia datang ini. Dari Indonesia. Antara cabang buat duit Upin dan Ipin datang dari saluran YouTube. View dari Malaysia untuk satu video 1 ke 2 juta tontonan. Tapi view dari Indonesia 10 hingga 20 juta tontonan. Dekat Malaysia, Upin dan Ipin ditonton, tapi bukan semua rumah tengok setiap hari. Dekat Indonesia, ada kawasan yang anggap macam kartun nasional. Kadang-kadang sampai jadi bahan meme, remix TikTok dan budaya pop. Sana pergi main. Baik, Opa. Upin buatan Indonesia ini. Melayu dalam Upin Ipin tak jauh beza dengan bahasa yang orang Indo faham. Banyak perkataan senang tangkap walaupun ada yang tak sama tapi masih familiar. Jadi berkata, kita tengok 5 sebab kenapa Upin Ipin boleh terkenal dekat Indonesia.
Yang pertama, Upin Ipin masuk Indonesia tahun 2008 melalui TPI, sekarang MNC TV. Di Indonesia, Upin Ipin mula ditayangkan tahun 2008 di TPI yang kini berganti nama jadi MNC TV. Masa tu, MNC TV masih baru dan tak cukup bajet untuk bayar hak siar penuh seperti harga asal yang ditetapkan oleh Lekopak. Akhirnya mereka setuju untuk sistem profit sharing. Maknanya MNC TV boleh tayang tapi kena kongsi keuntungan dengan Lekopak. Disebabkan perjanjian tu, durasi Upin Ipin yang sepatutnya cuma setengah jam jadi panjang sampai 1 hingga 2 jam sebab MNC TV nak maksimalkan penayangan. Tak sangkalah penonton Indonesia sambut dengan gila-gila. Semua lapisan umur suka. Budak suka, mak bapak pun suka. Semualah suka. Pendapatan yang MNC TV dan Lekopak dapat dari tayangan tu pun jadi lebih tinggi daripada harga asal yang sepatutnya dibayar. Sejak tu, nama MNC TV memang sinonim dengan Upin dan Ipin. Dan pada tahun 2018, MNC TV akhirnya beli hak siar utama. Nombor 2, jalan cerita Upin Ipin ni sangat dekat dengan kehidupan orang Indonesia. Kekuatan Upin dan Ipin sebenarnya pada simplicity dia. Cerita simple tentang kehidupan kampung di kampung Durian Runtuh, tapi penuh dengan budaya, permainan tradisional, makanan kampung dan suasana gotong royong yang ramai orang Indonesia pun rasa dekat. Satu lagi, Upin dan Ipin memang syarat dengan nilai keagamaan, terutamanya episod Ramadan. Penonton Indonesia memang cepat connect dengan tema macam ni. Jadi ia terasa natural, bukannya paksaan. Sebab tu, bila orang Indonesia tengok Upin Ipin, mereka rasa macam, ini seperti kampung gue dong. Nombor 3, kehadiran Susanti, karakter khusus untuk Indonesia. Pada September 2009, Lekopak memperkenalkan Susanti, watak khas dari Indonesia, Jakarta, sebagai tanda penghargaan kepada peminat Indonesia yang sangat ramai. Susanti muncul pertama kali dalam episod Berpuasa bersama kawan baru di musim ketiga. Awalnya, Susanti cuma watak sampingan. Tapi bila tengok sambutan Indonesia sangat kuat, mulai musim ke-7, Susanti dijadikan ikon untuk peminat Indonesia. Macam representasi orang Indonesia dalam Upin dan Ipin. Nombor 4, lagu Sahabat Selamanya dari Padi, simbol persahabatan dua negara. Sahabat ini. Lekopak bekerjasama dengan band terkenal dari Indonesia, Padi, untuk buat lagu Sahabat Selamanya sebagai soundtrack baru Upin dan Ipin. Selain jadi lagu sangat emosional dan melekat, lagu ni juga dibuat untuk meredakan ketegangan diplomatik yang masa tu tengah panas antara Malaysia dan Indonesia. Selain tu, ada juga lagu-lagu yang sangat disukai penonton Indonesia. Contohnya, Boria Suka-Suka. Dan pada 2020, Goyang Ipin-Ipin. Lucu memang Upin Ipin ini. Khas Indonesia. Ada dangdut juga. Memang sutradaranya itu bagus ya. Tunjuk penghargaan pada peminat Indonesia. Sebab peminat Indonesia antara yang paling besar. Nombor 5, watak yang pelbagai dan unik, tak bosan langsung. Salah satu benda paling kuat dalam Upin dan Ipin ialah variasi karakter. Setiap watak ada identiti tersendiri, dari Meme, Jajit, Fizi, Ehsan, Mail sampai Opah dan Tok Dalam. Semua watak ada personaliti kuat, kelakar dan mudah diingat. Dekat Indonesia, ni jadi penyelamat sebab ramai rasa banyak kartun luar negara terlalu generik. Tapi Upin Ipin beri rasa yang lain. Kampung, meriah, kelakar, ada pengajaran dan penuh dengan warna. Betul. Itu yang selalu menjadi watak utama Upin Ipin. Sebab itulah Upin Ipin jadi sangat popular di Indonesia dan Indonesia jadi mesin duit untuk Upin Ipin. Gabungan budaya yang dekat, bahasa yang difahami, watak menarik, strategi tayangan yang kuat dan penghargaan kepada peminat Indonesia. Inilah langkah-langkah terbesar yang dilakukan oleh Lekopak. Pendek kata, Upin Ipin bukan sekadar kartun, ia jadi sebahagian memori generasi di kedua-dua negara. Jadi apa pendapat korang? Adakah korang suka menonton Upin Ipin atau Aku suka. lain? Cuba beritahu sikit dekat ruangan bawah. Kalau anda suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat anda di ruangan bawah. Nama saya Daniel. Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak memang tidak dinafikan para sahabat bahwasanya video Upin Ipin ditayangkan dekat YouTube, ditayangkan dekat television, ditayangkan dekat TikTok, ditayangkan dekat Instagram, itu memang selalunya kontennya itu memang meskipun hanya potongan-potongan pendek dekat TikTok pun selalu viral para sahabat. Bahkan tidak dinafikan bahwasanya anak-anak budak-budak dekat Indonesia itu memang suka menonton di tayangan di MMC dekat TV Indonesia. Bahkan anak Mas Farhan sendiri pun kalau bercakap sekarang itu macam cakap bahasa Melayu karena kesehariannya mereka selalu menunggu tayangnya Upin Ipin. Apabila Mas Farhan juga call kepada anak Mas Farhan dekat Indonesia, kalau tem macam macam agak petang pukul 5 itu sudah mandi, dah bersiap nak tunggu itu nak pergi ngaji dekat rumah kan. Dia pun sudah berlepak depan televisyen dan tengok Upin Ipin. Dia bercakap dengan aku pun, dia anak saya pun bercakap bahasa Melayu. Tak boleh lah ni macam tu. Dia slang dia punya punya logat ya. Itu kesehariannya tengok televisi Upin Ipin. Jadi mereka itu ikut logat bahasa Melayu Upin Ipin. Kalau tak percaya, nanti bila time saya balik bercuti dekat Indonesia, aku akan kasih tunjuk macam mana begitu cintanya anak Mas Farhan itu menengok kartun animasi dari Malaysia macam itu para sahabat, Upin Ipin. Karena kesehariannya itu selalu tayang, meskipun yang ditayangkan itu diulang-ulang tidak membosankan. Bahkan orang dewasa pun menengok setiap hari pun tak bosan para sahabat. Dan juga tentang adat orang Malaysia dan juga hari raya, suka berbagi. Bahkan ada satu video yang tadi ingat ya para sahabat, tentang munculnya peran Susanti yang daripada Indonesia itu merupakan penghargaan karena banyaknya peminat daripada Indonesia, dan juga sama orang penonton Indonesia juga disambut dan begitu appreciate macam itu para sahabat. Begitu inilah karena kita peminat terbanyak di Indonesia, dan dimasukkanlah peran Susanti sebagai orang Indonesia masuk ke animasi Upin Ipin. Dan tidak heran para sahabat apabila Indonesia mesin ATM bagi animasi Upin Ipin daripada Malaysia. Memang itu reality, bukan hoax para sahabat. Memang banyak yang cinta kepada Upin Ipin para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.